Halo Sobat Indi, hari ini Indopreneur akan mengadakan webinar dengan tema menciptakan pasar bersama Beautygram dan saya Putri Marin sebagai host dan ada dua narasumber lain yaitu CEO Indoraya Internasional Bapak Teddy Harmono dan juga Beautygram Anantaya Putri. Untuk bisnis kosmetik ini, terutama untuk brand-brand lokal ini ternyata belakangan ini kan lebih ini ya Put ya, dia lebih bisa bicara gitu ya. Ini faktornya juga karena dari hasil survei tadi juga menyebutkan bahwa 7 dari 10 orang konsumen wanita tertarik untuk menggunakan produk skincare dan makeup lokal gitu. Jadi mereka tuh lebih tertarik ini ada produk lokal sama impor gitu. Kok tertariknya ke lokal gitu ya. Kenapa lokal gitu ya? Karena ternyata juga 9 dari 10 konsumen wanita itu bahwa percaya bahwa mereka tuh mudah dapetin itu mudah gitu ya. Sekarang kan banyak kan yang di marketplace itu kan banyak banget ya produk-produk lokal seperti itu ya. Dan kenapa juga banyak itu kan karena pasti ada demand-nya ya. Demand-nya tinggi kenapa? Karena ternyata dari hasil survei juga menyatakan bahwa untuk brand lokal ini lebih mengerti, istilahnya lebih mengerti ya, mengerti kondisi kulitnya kita gitu ya, orang-orang Indonesia gitu ya, dibandingkan dengan produk-produk bikinan dari luar negeri atau impor seperti itu. Ya iyalah gitu ya, karena kan itu di-develop sama orang kita sendiri gitu ya. Mendevelop produk itu kan juga berdasarkan dari hasil riset ya, teman-teman. Jadi nggak hanya asal bikin-bikin aja, tapi juga dari hasil riset. Kalau di tempat kita aja biasanya gini Put, kalau misalnya ada formula gitu ya, formula kita bikin, pasti kita tes dulu dong gitu ya. Dan kita pasti akan ini ya, akan sesuaikan dengan kondisi kulit kita gitu ya. Orang-orang di negara 4 musim beda dong dengan Negara tropis seperti negara tropis Indonesia ya gitu ya. Karena di sini kan panas, lembab dan lain-lain ya seperti itu. Nah, itu yang fakta-fakta tadi yang terutama yang membuat bisnis kosmetik ini masih menjanjikan gitu ya. Terus kemudian gini teman-teman, untuk yang namanya produk kosmetik itu kan perlu dibikin ya, itu terus kemudian ini bakal jadi tantangan buat teman-teman yang mau bikin brand sendiri gitu ya Put ya. Kita ngomong kita bicara masalah teman-teman yang ingin bikin brand sendiri. Kadang-kadang gini, kita punya ide nih ya. Yosi cerita bahwa Yosi itu pernah bisnis skincare gitu ya. Terus iya nih kayaknya saya mau ada ide nih bikin apa gitu ya. Nah, ide tadi kan perlu dituangkan nih. Betul. Ya, dituangkan perlu diwujudkan gitu ya. Kalau nggak punya pabrik gimana caranya gitu. Iya. Gitu ya. Masa mau buat pabrik sendiri ya? Masa mau bikin produk terus harus bikin pabrik dulu gitu ya. Itu bakal jadi satu kerepotan yang luar biasa gitu ya. Nah, makanya jasa Maklon itu apa sih Maklon itu ya? Jadi Maklon itu secara sederhana gitu. Jadi pihak yang membuat suatu produk berdasarkan permintaan dari pihak lain gitu ya, seperti itu. Nah, untuk Maklon ini jadi gini teman-teman. Tadi ya saya bilang bahwa produk ini perlu diwujudkan nih. Jadi terus kadang-kadang mikir ini kita nggak punya pabrik nih, cara bikinnya gimana ya? Datang aja ke kita gitu ya. Jadi gini tantangannya adalah gini. Jadi pertama pasti masalah modal ya, modal yang terbatas gitu ya. Saya bilang tadi nggak mungkin juga dong mau bikin produk terus harus bikin pabrik dulu gitu ya. Pertama adalah modal. Terus kemudian juga ingin bikin brand kosmetik tapi nggak tahu tahapan-tahapannya seperti apa gitu ya. Bikin brand itu nggak kayak bikin kue loh. Jadi itu harus ada ada suatu proses ya, step by step di mana itu harus comply ya. Saya bilang comply karena apa? Karena ada regulator di sini gitu ya, Yosi ya. Kecuali kalau mau bikin kosmetik abal-abal seadanya aja nggak apa-apa sih. Cuma kan kalau sekarang ini kan nggak boleh. Itu ranahnya pidana loh itu gitu ya. Jadi sudah ada regulator yang mensyaratkan untuk menotifikasikan suatu produk itu ada syarat-syaratnya gitu Put. Nah, syarat-syaratnya apa aja kan kadang-kadang bikin pusing kepala nih. Belum mau bikin produk terus harus udah ada syarat-syarat yang bikin pening gitu ya kepala ya. Itu kedua. Terus kemudian pastinya formula gitu ya. Formula itu kadang-kadang gini sih. Kalau kebanyakan customer itu yang datang itu bilang kita mau bikin produk yang bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu tanpa mikir ini formulanya apaan sih gitu. Iya, betul. Ya, jadi itu tugasnya kami sih sebetulnya. Jadi Anda itu cukup datang dan ide aja itu udah cukup sebetulnya ya. Jadi mau bikin produk bisa begini, bisa begitu itu bisa dibikin ya. Terus kemudian juga salah satu hal yang paling penting adalah pemilihan desain packaging. Itu penting tuh ya. Gimana sih tips-tips untuk milih desain-desain bentuk-bentuk desain packaging yang menarik gitu ya. Karena kan gini,
mau gimana-gimana yang namanya produk itu kan kaitannya sama visual tuh, ya Yes, visual. betul. Kita nggak tahu nih isinya kayak apa, nggak ngerti nih, ya nggak ngerti. Jadi taunya bungkusnya dulu gitu ya. Yes, yang bikin menarik dulu gitu Iya, ya Bapak meskipun ya. kan ada yang bilang don't just book by its cover gitu Iya. ya. Bohong banget. Pasti lihat dulu ini Iya. ya, lihat kemasannya dulu. Oh, ini menarik nih gitu. Itu udah salah satu selling point tuh seperti Yes. itu. Dan itu juga kita kebetulan juga ada beberapa cukup banyak database untuk packaging yang lucu-lucu gitu ya, seperti itu. Terus kemudian juga pastinya gini, teman-teman yang mau bikin produk itu kan datang bukan dari profesional nih. Dan untuk kosmetik yang berkualitas itu perlu ada yang namanya tenaga ahli gitu ya, tenaga ahli yang istilahnya dia yang mendevelop formula, kemudian dia ngurusin segala macam aspek yang lain-lain lah gitu ya, aspek-aspek legalitas terutama. Nah, terus kemudian juga ini, yang paling penting adalah aspek legalitas dan teknis yang harus dipenuhi. Contoh mau bikin brand gitu ya, bikin brand tuh nggak segampang gini, Put. Bikin brand Putri gitu ya, di googling aja deh gitu kan, masih ada atau enggak gitu ya. Ternyata enggak gitu, Put. Jadi harus dicek dulu ke namanya PDKI ya, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Itu pun juga kalau kamu mau lebih luas lagi, lebih luas segmentasinya harus cek dulu ke WIPO juga. WIPO itu jadi istilahnya kayak hakinya internasional deh gitu ya. World Intellectual Property Organization. Jadi di situ dicek itu namanya udah ada atau belum gitu ya. Itu dari sisi brand dulu tuh ya. Kita harus daftarin dulu ke haki dan lain-lain. Terus karena apa? Karena merek ini salah satu syarat untuk notifikasi ya. Habis itu notifikasi. Terus belum lagi kalau mau halal gitu ya. Karena gini Putri sama Yosi, halal itu sekarang itu salah satu selling point yang sangat sangat dicari sih sama orang-orang terutama di luar gitu ya, di luar negeri karena konotasi halal itu adalah produk yang strict dengan segala macam aturan-aturan yang menguntungkan buat konsumen sih sebetulnya ya. Kayak gitu. Nah, itu tantangannya gitu ya seperti itu teman-teman. Terus kemudian makanya kenapa muncul yang namanya jasa maklon gitu ya. Makanya kita ini muncul untuk jadi solusi buat teman-teman semua gitu ya. Jadi contoh seperti misalnya tadi ya, aduh modalnya minimal nih gitu ya. Kita datang aja gitu, kita ngobrol aja deh gitu ya, kira-kira punya modal berapa nih gitu ya untuk bikin produk ya. Terus kemudian juga pastinya kalau di kita ini untuk aspek legalitasnya udah terjamin ya. Karena tadi kita nggak berani mengeluarkan produk tanpa adanya tidak comply dengan BPOM, kita nggak berani gitu ya. Terus kemudian juga pastinya gini, dengan adanya tenaga ahli itu teman-teman sih hanya tinggal mikir inovasi aja sih ya. Kalau saya bilang sih batasnya cuma langit sih Put, ya, batasnya cuma langit serius. Apapun produk sih bisa dibikin gitu ya, seunik apapun produk bisa dibikin. Nah makanya keuntungannya adalah nanti teman-teman bisa konsultasi langsung dengan tenaga ahli di sini. Terus kemudian juga pastinya gini, semua produk itu kan diproduksi sesuai dengan standar ini ya, standar CPKB gitu ya. Jadi mutu dan kualitas produknya itu lebih terjaga sama terjamin gitu ya, seperti itu. Terus kemudian juga tadi ada dukungan, terus lebih fokus. Jadi teman-teman gini, kalau itu semua udah ditangani sama kita, jadi teman-teman lebih fokus untuk jualannya gitu ya. Jadi nggak mikir-mikir lagi masalah-masalah lain-lain deh yang bikin pening gitu ya. Karena apa? Karena maunya jualan kan, bukan mau jadi tenaga ahli kan, nggak kan gitu kan. Ya karena nggak ngeracik sendiri gitu ya. Jadi yang penting tuh fokus jualan, karena ya ujung-ujungnya tadi kan, ujungnya kan pengen cepet-cepet barangnya dijual, kemudian juga dapat cuan gitu ya seperti itu. Ya. Nah itu kenapa ada jasa maklon seperti itu. Nah, terus kemudian gini, kadang-kadang kan teman-teman juga nanya, itu alurnya gimana sih Pak? Alurnya untuk proses maklon itu seperti apa? Jadi ya pastinya tahap pertama adalah kita konsultasi dulu sih. Biasanya teman-teman datang ngobrol dulu kira-kira konsep seperti apa. Kemudian baru setelah konsep selesai, kita akan bikin sampel gitu Put, ya sampel. Sampel ini penting sebagai apa? Sebagai acuan dari untuk produk nanti yang akan diproduksi seperti itu ya Yos ya. Jadi sampelnya selesai, terus kemudian dicoba dulu ya, dicoba segala macam. Terus kemudian juga yang pasti adalah desain kemasan gitu ya, desain kemasan. Produknya mau apa sih, segmentasinya apa sih gitu ya, seperti itu. Terus kemudian juga baru ngurus ke aspek legalitas. Habis itu juga produksi dan baru produk delivery sih, seperti itu teman-teman ya. Nah, benefitnya apa sih kalau misalnya bikin produk di kita? Jadi kalau bikin produk di perusahaan maklon itu pasti ada yang namanya MOQ ya, minimum order quantity gitu. Jadi kalau di kita masih oke lah, masih 500 pieces masih bisa gitu ya Put ya. Terus kemudian kita punya database produk yang cukup lengkap. Karena kan kita udah pengalaman sekitar 7 tahunan ya di maklon
dengan ratusan customer gitu ya. Mm. Terus kemudian juga database desain packaging ya. Terus kemudian juga kadang-kadang gini sih Put, tergantung MOQ-nya kita bisa gratiskan biaya BP POM gitu loh Put. Wow, Ya, oke. jadi teman-teman nggak perlu bayar biaya notifikasi asal memenuhi MOQ tertentu gitu ya. MOQ-nya, oke. Terus kita juga sekarang sih kita kerjasama sama salah satu toko offline juga sih Put. Jadi teman-teman yang punya produk sih bisa jual di toko offline tersebut gitu ya. Terus kemudian juga gini, untuk produk tadi kita juga ada dukungan untuk social media management juga kalau misalnya dibutuhkan ya. Karena tadi Yosi untuk produk tadi itu tidak sekedar kita udah terima produk, bikin akun sosmed terus upload di situ gitu enggak gitu, karena banyak sekali sih teknis-teknis yang harus dilakukan gitu ya. Which is itu juga perlu dukungan tenaga ahli tuh kayak gitu ya, seperti itu. Nah, itu benefitnya. Sebetulnya juga gini, untuk membangun atau menciptakan pasar itu juga saya ada sedikit tips-tips gitu ya, Put ya. Jadi pertama gini sih teman-teman. Pertama pasti teman-teman harus riset dulu ya. Jangan bikin produk berdasarkan maunya aja gitu, jangan gitu. Jadi teman-teman perlu riset. Riset itu juga penting karena contohnya teman-teman harus lihat dulu kira-kira kompetitor tuh gimana sih produknya gitu ya. Iya, betul. Nggak mungkin kita nggak lihat kompetitor gitu ya. Betul. Karena gini, teman-teman akan terjun ke suatu bisnis ya. Yosi udah pernah bisnis kan. Nah, bisnis ini kan bukan sesuatu hal yang buat lucu-lucuan sih enggak. Karena apa? Karena kita keluarin duit gitu ya. Betul. Duit itu kan harus balik nih. Kecuali duitnya udah banyak banget, Put. Ya. Kecuali ya udah nggak usah balik nggak apa-apa deh gitu Makanya ya. yang namanya riset itu penting ya. Riset itu penting. Salah satunya tadi belajar dari kompetitor, terus kemudian cari data dan fakta dari sumber terpercaya itu penting banget gitu ya. Terus kemudian juga pelajari semua aspek dari target market ya. Marketnya mau apa sih, market remaja atau market orang tua atau apa, harus dipelajari semua. Terus yang paling penting adalah bikin analisa SWOT sederhana gitu ya. Strength, weakness, opportunity, threat gitu ya. Jadi ancaman, tantangan, bla 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 gitu secara sederhana harus dibikin ya. Nah, kemudian juga dari sisi segmentasi juga teman-teman harus udah mulai putuskan nih. Segmentasi itu nggak cuma cowok cewek gitu ya, tua muda, enggak sih, tapi ada umurnya namanya, gitu ya. ada berdasarkan usia, pekerjaannya apa gitu ya. Jadi kalau segmentasi itu kita bagi ada 3 ya. Ada demografis, ada geografis, ada psikografis ya. Demografis ya gender, usia, pekerjaan, pendidikan, kelas sosial. Geografis itu lokasi, iklim, karakteristik wilayah. Kan kita juga di Jogja ini cuacanya kayak apa sih, beda sama Malang ya. Malang itu kan sejuk ya gitu ya. Gitu. Jakarta kan panas gitu ya. Betul. Terus kemudian psikografis itu jadi kayak gaya hidupnya, sikapnya, terus minat, nilai atau value-nya seperti itu. Itu dari sisi segmentasi. Kemudian juga kemudian spesifikasi nih teman-teman nih, nama brandnya apa gitu ya. Bikin brand itu namanya harus menarik loh. Betul, ya. Jangan bikin brand yang aduh namanya malesin banget ya gitu ya. Terus jenis produk yang dipasarkan itu apa, terus bahan baku, material apa nih yang mau dipakai ya. Terus yang pasti juga desain dan desain kemasan juga itu juga penting. Terus kemudian ini yang paling penting ada strategi. Strategi untuk pemasaran ya. Nah, saya bilang tadi ini tidak hanya sekedar segampang upload konten di sosmed aja selesai, tapi ada yang namanya SEO sama SEM gitu ya. Search engine optimization sama search engine marketing gitu. Itu satu hal yang biasanya dilakukan sama orang-orang teknis gitu ya. Itu karena ada caranya sendiri ya, kecuali kamu mau belajar boleh aja gitu ya. Terus pastinya harus bikin, kalau mau serius ya, bikin afiliasi ya, affiliate ya, atau reseller ya. Betul. Kemudian pastinya juga harus memanfaatkan platform sosmed ya. Sekarang kan TikTok nih banyak nih, TikTok, terus kemudian Instagram ya. Kayaknya TikTok lagi naik ya. TikTok lagi naik banget nih ya. Itu. Nah, itu juga perlu dimanfaatkan. Nah, setelah dimanfaatkan teman-teman juga harus memaksimalkan gitu ya. Karena kan ujung-ujungnya gini, kita mau lihat reach-nya berapa nih ya. Reach-nya dari konten ini itu berapa? Reach itu kan artinya mewakili seluas apa sih yang sudah kita bikin itu tersebar kemana aja gitu ya. Terus kemudian juga ya contohnya teman-teman sekarang tuh untuk mendongkrak penjualan itu kan pasti pakai namanya key opinion leader ya, atau influencer ya. Contoh kayak Yosi sekarang gitu ya. Kan banyak nih kliennya ya. Yes, ya. Alhamdulillah. Karena apa? Karena kita butuh gitu loh, butuh. Karena gini teman-teman, yang namanya marketing funnel itu ya. Jadi marketing funnel itu kan satu teori
itu kalau bisa dibilang sih customer journey-nya itu di situ gitu ya. Iya, betul betul. Itu kalau teman-teman nanti googling itu ada yang namanya metode AIDA tuh ya. Jadi ada awareness, ada interest, ada decision, terus kemudian baru dia action gitu ya. Nah, masing-masing tahapan ini juga perlu dikawal nih. Kecuali teman-teman mau biarkan produk tadi berjalan, kan nggak mungkin dong. Nggak gitu ya. mungkin, ya gimana orang kenal ya Pak Betul. ya Nah, gitu. makanya kalau teman-teman secara sadar bahwa marketing funnel itu penting, masing-masing dari sama A ini harus dikawal benar-benar ya. Pas awareness-nya seperti apa, kemudian pada saat step interest itu gimana, decision itu apalagi, itu harus dipepet tuh. Betul. Sampai nanti akhirnya action gitu ya. Decision ke action kan jawabannya dua nih, beli apa enggak gitu ya. Iya. Kita kan maunya actionnya itu kan beli gitu ya. Betul. Gitu. Nah itu yang harus diperhatikan sama teman-teman. Nah jadi intinya gini, intinya ada keywords penting untuk teman-teman yang mau mulai berbisnis kosmetik, baik itu untuk pakai brand orang lain atau brand sendiri ya. Pertama adalah kapital ya atau modal gitu ya. Mau gimana perlu modal Put. Betul. Gitu. Kalau nggak ada modal ya susah juga gitu ya. Iya, betul. Modal ini juga artinya modal dari sisi modal buat expenditure sama production itu dari sisi uang ya. Sama yang namanya human capital nih. Ya, human capital itu SDM ya. Usahakan teman-teman kalau mau berbisnis itu jangan sendiri. Ya, jangan sendiri gitu ya. Jangan sama pacar juga. Kamu jadi curcol ya. Takutnya nanti jangan sama putus pacar gitu ya. ya. Kalau putus, kecuali ada premarital ini ya, agreement gitu. Betul. Nah, itu baru. Ya, jadi yang penting tuh kapital atau modal ya. Modal secara biaya, kemudian human capital. Teman-teman jangan usahakan jangan sendirian karena bakal ribet deh gitu ya teman-teman. Jadi harus ada orang-orang yang fokus minimal 3 deh gitu ya Put ya. Satu ngurusin operation gitu ya, satu ngurusin keuangan, satu yang ngurusin kreatif gitu loh Put. 3 ini itu jadi backbone dari semua semua perbisnisan gitu ya. Operation tuh apa sih ya? Operation tuh yang inilah gampang yang bungkus-bungkusin segala macam tuh. Jadi packing gitu-gitu ya. Packing itu kan itu kerjaan yang cukup serius loh itu gitu. Betul. Ya, terus kemudian juga untuk kreatif ini juga nggak bisa diganggu nih kalau kreatif ini gitu ya. Sama orang keuangan. Karena apa? Karena ini kadang-kadang nih karena budgeting iya, gitu, karena nggak ya. dikelola dengan benar jadinya bubar deh gitu ya, bubar karena modalnya dipakai juga ternyata gitu ya. Gitu. Terus kemudian tadi riset dan analisa gitu, analisis, research and analysis itu penting ya. Terus kemudian passion and understanding. Passion nggak cuma passion doang ya, saya punya passion nih gitu kan, nggak cukup, tapi kamu harus understand juga, kamu harus ngerti di bisnis itu tuh apa gitu ya. Betul. Jadi nggak cuma kayaknya bisnis kuliner tuh asik ya gitu ya, tanpa kamu ngerti itu kuliner tuh apa, di balik itu ada tuh susah gitu ya. Betul. Kan gini nih, kalau bisnis itu kan maunya sustain kan, maunya sustain, pasti, jadi nggak cuma apa sih Tahun Put, 2 istilahnya? tahun gitu ya. Iya, one hit wonder doang tuh. Iya. Viral gitu terus kelar gitu terus, ya. aduh. Sayang gitu ya. Nah makanya passion and understanding itu penting karena nggak cuma passion, understanding itu kan perlu dipelajari terus ya. Kamu perlu update terus untuk pasar-pasar kosmetik. Tren 2023 kita belum bahas nih Put ya. Ya, belum bahas ya. belum Tren bahas. 2023. Iya. Ya, itu. Kalau dengar-dengar sih itu judulnya sih strong sih judulnya. Kalau kemarin kan change ya. Iya. Tahun 2022 tuh change ya. Collaboration, hybrid, advance, kemudian glass skin ya sama environment ya. Iya. Nah, ini sekarang strong nih Put ya, strong. Tapi intinya kalau teman-teman baca sih ya, ini sedikit agak menyimpang. Teman-teman baca yang namanya tren di 2023 itu nggak jauh sih Put. Nggak jadi dari 2022 ya. Skinmalism gitu ya. Skinmalism itu berarti kayak basic aja Basic gitu ya. Jadi nggak terlalu wow. Nggak gitu terlalu berlayer-layer seperti orang Korea kan biasanya pakai kan sampai 12 layer gitu ya. Iya, itu terus kemudian hybrid itu juga masih itu Put. Hybrid sama apa sih glass glow sekarang apa gitu saya lupa namanya. Tapi intinya gitu deh gitu ya. Sama environment itu juga masih jadi tren juga. Jadi untuk 2023 ya itu sih masih kayak gitu. Nah makanya kalau teman-teman tuh nggak punya understanding itu mau gimana sih teman-teman bisa
bisa keep up dengan semua informasi itu ya. Betul. Karena itu yang dibutuhkan sama pebisnis. Iya, betul. Pebisnis kalau nggak update bayangin dong, ya jual Iya. produk-produk yang out of date gitu kan, Iya. ngapain sih gitu, kayak gitu ya. Terus kemudian yang terakhir adalah good quality ingredients dan good packaging design ya. Jadi Oke. sekarang ini semakin customer semakin cerdas, semakin tahu yang namanya ingredients yang berkualitas itu apa gitu Iya. ya, seperti itu. Walaupun juga gini, kalau kita lihat di TikTok gitu ya, itu juga banyak yang nawarin produk-produk yang kok kayaknya mungkin iya nggak sih harga segitu gitu Iya, ya. betul. Karena yang kita bicarakan adalah masalah kulit loh. Yes. Kulit itu kan nggak bisa main-main ya gitu ya, seperti itu. Nah kira-kira itu sih Put ya untuk gambarannya ya, untuk peluang, tantangan, Ya. keyword segala macam untuk yang Oke. nanti selebihnya sih nanti dari Yosi aja ya. Wow, luar biasa. Jadi itu tadi teman-teman dari Bapak tadi juga sudah menjelaskan mengenai peran maklonnya sendiri, atau misalnya habis ini teman-teman pengen tanya gitu ya mengenai bagaimana proses di Indoraya seperti itu untuk buat brand sendiri, boleh banget untuk langsung tulis di komen ya, di kolom komen pertanyaan-pertanyaannya, feel free banget, nanti akan dijawab oleh Bapak tadi juga seperti itu. Dan setelah ini juga kita akan memasuki ya, kalau tadi juga dari segi maklon, kemudian juga tantangannya, tips-tipsnya membuat brand sudah dijelaskan oleh Pak Teddy. Nah, pasti dari proses itu tadi kan membutuhkan tadi ya key opinion leader ataupun juga KOL ataupun influencer gitu ya. Nah di sini Kak Yosi juga nanti tentunya akan menjelaskan nih bagaimana sih untuk menciptakan pasar ataupun juga market gitu ya bersama dengan Beautygram seperti itu. Mungkin silakan Kak Yosi boleh untuk langsung dijelaskan. Oke. Gitu. Halo semuanya. Ini baru pertama kali ya kita ketemu ya. Iya betul. Mungkin langsung aja ya. Kalau dari sisi Beautygramnya sebenarnya banyak banget nih yang relate sama yang dijelasin sama Pak Teddy tadi. Kayak ini saling berhubungan ya dari antara bisnis, kosmetik dan juga Beautygram. Terus sebelumnya aku mau kenalin diri dulu. Aku Anantaya Putri Naryosi. Biasanya kalau di Instagram, di TikTok tuh seringnya manggilnya Oci. Kak Oci. Iya, karena TikTok aku Oke Oci. Oh iya, Gitu. oke. Oh, Nah, aku mahasiswa semester 7 yang kebetulan juga nyemplung nih di dunia beauty di sosial media. Untuk sosial media aku di Instagram ada Anantaya Putri dan untuk TikToknya sendiri ada Oke Ocik tadi. Terus di sini aku bakal bahas gimana sih pertama kali aku jadi Beautygram, terus juga branding dan juga niche, terus habis itu interesting kontennya itu seperti apa sih, dan juga yang terakhir sosial media, market di sosial media. Nah yang pertama, jadi sebenarnya ini aku bukan berawal dari yang kepengen jadi Beautygram. Oke. Bukan yang fokus aku mau jadi influencer nih gitu. Enggak. Karena aku di awal itu dikenal sama orang-orang itu sebagai technopreneur. Oke. Iya. technopreneur itu apa? Technopreneur itu bisnis digital. Oh, bisa digital. Ya, oke. bisnis digital. Gitu. Sebelumnya ini di tahun 2018 sampai 20 itu orang-orang kenal aku dari akun bisnis aku nih malahan. Dulu aku punya Oke. namanya haimas.id. Oke. Gitu. Dulu aku jualan juga skincare. Nah, bedanya kalau dulu tuh BPOM, perizinan gitu-gitu belum begitu familiar sama kita ya, Oh, oke. Pak. Nah, jadi kita bisa repack dan rebranding nih tanpa harus ngurusin. Dulu cuman ngurusnya Haki aja. Jadi kita udah aman nih. Siapa bilang? Dulu Dulu ya. Dulu. awal banget. Nah, setelah udah terjun di situ lama, jadi akhirnya tahu nih, oh ini ternyata nggak bisa nih, nggak bisa gini, nggak bisa gini, nggak bisa gini. Ternyata walaupun kita repack brand yang sudah BPOM pun harus di BPOM-kan ulang. Iya, betul. diverifikasi Iya, ulang. Iya. betul. Nah, itu. Nah, mulai dari situ terbangunlah nih sebuah apa ya? Ibaratnya fansnya haimas.id nih gitu. Customernya yang udah Loyal pakai gitu iya, ya. royal dan pakai haimas terus gitu selama 2 tahun 3 tahunan. Nah, mulai dikenalnya diri saya sendiri pribadi itu personal itu karena selain jadi ownernya juga di situ marketingnya juga saya. Jadi mulai dari konten, terus Buat juga, sendiri juga. iya buat sendiri, terus ngurusin KOL tadi. Dulu udah apa sih namanya ngendorse seleb-seleb awalan gitu. Iya. Nah tapi di situ kan ya namanya waktu itu masih SMA kelas 2. Terbudget minimnya juga, budgetnya minim banget. Jadi akhirnya oh daripada bayar orang,
coba sendiri aja karena emang basicnya centil di depan kamera gitu. Basicnya centil. Nah, akhirnya udah tuh buat aja bikin review singkat kayak before after. Nah, karena kebetulan juga dulu aku tuh tonti. Oke, jadi belang. Hitam banget, terus glow up-nya kelihatan gitu. Oke. Jadi dipercaya nih sama pasarnya himas.id. Nah, pas banget nih pasarnya tuh adalah remaja, mahasiswa, perempuan tertarik dengan perbeautyan dari kota Yogyakarta dan juga konsumtif. Oke, jadi memang harus dijabarkan juga. Waktu itu kakak juga sudah menjabarkan secara detail gitu ya. Betul. Karena benar tadi yang seperti yang dikatakan Pak Teddy, kita bisnis itu nggak cuman kayak pasar aku di Jogja cewek gitu, enggak. Kita harus mulai dari harganya, kita harus menyesuaikan budget. Siapa nih yang akan kita bidikkan gitu. Nah, posisinya di situ saya adalah seorang pelajar. Jadi saya lingkungan itu ya pelajar dan mahasiswa gitu kan. Karena pasar tuh paling pertama tuh adalah lingkungan kita sendiri. Baru itu menyebar luas itu baru kayak gitu. Nah, akhirnya karena pasar himas.id ini adalah yang relate dengan saya, ini ngikut ke akun personal. Nah, di situ mulailah terbentuk yang namanya branding diri, personal branding, dan dipercaya sama beberapa ibaratnya netizen gitu ya. Itu jadi kayak Kak Oci ini sering review padahal yang di-review produk sendiri. Gitu. Padahal yang di-review juga produk sendiri, belum dilirik sama brand. Sampai akhirnya selesai itu bisnis karena ada sesuatu hal fokusnya karena sudah waktu itu mulai dilirik beberapa brand yang ya ibaratnya masih brand awal-awal nih, terus makin dilirik lagi dan kerja sama brand-brand yang ternama gitu. Ini boleh disebutin gitu nggak sih? Jangan ya. harus bayar. Betul. Aduh, aku inputin lagi fotonya. Nggak apa-apa ya. Nah, ini jadi akhirnya dilirik nih sama brand-brand yang mulai percaya nih sama saya kayak untuk mereview dan mempercayakan produknya kepada saya gitu. Nah, yang kedua ini adalah branding dan juga niche. Ini penting banget menurut saya. Kayak pembisnis itu nggak mungkin ngelihat KOL hanya dari tampang dan followers. Kayak misalnya saya punya bisnis kosmetik, terus saya mau endorse Jeffrey Nicole kan nggak mungkin. Iya, betul. Iya kan? Jadi harus sesuai dengan marketnya juga. Kita memerhatikan siapa nih KOL yang cocok untuk memasarkan produk kita. Seperti itu ya Kak ya. Harus pas. Nah, kalau misalnya skincare ya berarti cari influencer atau beautygram yang sekiranya itu dipercaya oleh netizennya itu untuk meracuni ya skincare gitu. Yang dipercaya kayak tentang perbeautyan, tentang perskincarean. Nah, itu harus dilihat dari brandingnya dan juga niche-nya. Nih, ini penting juga buat beautygram dan juga menurut saya penting juga untuk pembisnis-pembisnis yang mau mentargetkan pasarnya nih gitu. Nah, gimana sih caranya kita dari beautygramnya sendiri untuk membangun personal branding? Nah, cara untuk membangun personal branding itu sebenarnya adalah itu tadi, kita harus membangun gimana caranya kita mau dilihat orang nih. Nah, kita misalnya saya punya hobi centil tadi di depan kamera. Berarti kan saya pengen dilihat orang ini kayak dipercaya dengan tampang ya. Pastikan itu tampang yang pertama, terus juga gimana cara ngerawat tampang ini gitu. Akhirnya di situ terbentuklah niche itu, pasar atau marketnya. Orang-orang yang juga tertarik sama dengan apa yang saya tertarik gitu, apa yang hobi saya gitu. Hobi saya skincarean ya mereka itu juga mengikuti saya karena mereka mempunyai hobi yang sama. Betul. Gitu. Nah, niche market tuh banyak banget. Kayak tadi ada Jeffrey Nicole, ada juga siapa ya? Kalau misalnya tentang beauty gitu, Tasya Farasya, betul. Antara Tasya Farasya sama Indira Kalista aja itu perbeautyannya udah beda banget. Udah beda, betul ya. Padahal sama-sama mereka beautygram. Betul. Ya, itu juga harus kita lihat dari segi segmentasinya. Nah, selain beauty, di sini juga ada niche marketnya tuh ada lifestyle, ada traveling, foodies, ada sport, musik, education, fashion, dan masih banyak lagi nih, banyak banget.
apalagi sekarang ini kan udah banyak banget ya kayak influencer yang terbangun tercipta dari pandemi. Betul. Biasa di TikTok ya. Di TikTok, benar banget. Tapi biasanya influencer yang tercipta dari pandemi itu yang lebih dipercaya sama netizen sekarang. Betul, karena memang keluarnya tuh pertama banget, bahkan sebelum TikTok itu menjadi lahan yang istilahnya sekarang jadi bisnis juga gitu ya. Betul banget gitu. Nah, ini nih, terus banyak banget yang tanya gimana sih Kak caranya membangun branding dan juga niche kita kalau misalnya emang belum baru awalan banget nih gitu. Yang pertama adalah lihat diri kamu sendiri. Kamu suka apa sih gitu? Apa hobi kamu gitu? Apa yang kamu tertarik dalam semua bidang nih kamu paling tertarik apa? Pilih aja satu. Habis itu bidang apa yang disukain dari satu bidang itu yang paling kamu ngerti nih sama tadi harus paham. Kalau nggak paham cuma tahu aja nggak bisa. Betul ya. Nah dan yang pastinya nyaman. Dari nyaman itu nanti bisa orang-orang tuh mulai nih kayak branding kamu ini nih udah mulai gitu. Nah habis dari situ gimana caranya nunjukin branding kita ke orang? Ini sebenarnya bukan kalau kita mau bahas ini tuh ada pro kontra. Ada yang bilang nanti pamer, ada yang bilang kayak aduh apa kok di apa sih namanya share gitu. Tapi itu sebenarnya menurut aku adalah poin plus dari sosial media. Karena semakin banyak kita pamer, semakin orang tahu pencapaian achievement kita tuh apa sih gitu. Apa yang menempel di diri kita gitu. Itu bukan pamer, itu adalah suatu pencapaian dan juga branding kita gitu. Nah, sosial media ini sebagai langkah awal mulai branding. Karena apa-apa sekarang melalui sosial media. Kalau misalnya kita sebagai remaja itu pasti ngeliatnya dari Instagram dan TikTok. Betul. Tapi kalau misalnya mungkin kalau Pak Teddy Saya mungkin orang dari tua itu LinkedIn ya, Pak. Facebook. Facebook ya. Friendster. Udah sampai kayak nggak ada tuh kayaknya Bapak. Saya masih main Friendster loh SMP. Iya. Saya malah nggak tahu sama sekali nih. Ya begitulah ya Pak ya. Iya. Jadi ada segmentasinya ya. Betul, Maksudnya orang tua betul. LinkedIn LinkedIn ya. Dan itu memang sangat membantu. Bukan kita mau pamer di situ bukan. Mungkin kalau misalnya orang yang melihat kita pamer adalah orang-orang yang syirik gitu kan. Tapi orang-orang yang tertarik dengan dunia yang sama, itu tuh malah menjadikan kayak motivasi juga betul. gitu ya. Motivasi dan juga nanti kayak pengen kayak aku pengen nih jadi kayak gini juga gitu. Nah, terus habis itu tadi achievement kita harus kasih tahu followers kita. Ini nggak harus semua influencer ya, nggak harus yang udah jadi influencer nih. Karena setiap dari kita itu adalah influencer untuk orang lain. Mau followers kamu itu 100 aja atau 1000 aja, itu berarti kamu udah menjadi influencer untuk followers 1000 kamu itu. Apa yang kamu lakukan itu pasti dilihat oleh 1000 teman kamu dan bisa tuh kamu mulai branding dikit lama-lama dengan apa yang sudah kamu branding ini, orang yang punya hobi sama itu lari ke kamu gitu. Ada orang yang bisa menunjukkan, ada orang juga yang tidak bisa menunjukkan itu. Nah, jadi gimana cara kita mendorong orang yang tidak bisa menunjukkan kayak ayo gitu. Mencoba dulu gitu ya. Betul, karena ya itu tadi ya penting ya. Nah, yang ketiga adalah activity, ikutin kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang itu hobi kamu, menunjang pengetahuan kamu bisa lebih jadi banyak lagi, dan juga yang terakhir adalah konten yang berkaitan sama branding diri gitu. Sesuai dengan niche-nya tadi kita tuh pengennya apa dan kita menguasainya tuh apa gitu ya. Betul. Nah, konten ini tuh juga sebenarnya agak susah gampang ya, karena kalau misalnya kita udah dari awal kontennya tentang A.1, kalau kita ganti A.2 aja udah beda ya. lagi. Ya, itu akan ngerusak pasar, akan ngerusak algoritma kita juga. Jadi ini nanti bakal kita bahas. Nah, ini yang ketiga adalah konten yang menarik. Konten yang menarik dengan konten yang engagementnya itu tinggi gitu. Nah, kontennya apa sih sebenarnya? Konten itu adalah informasi yang terkait tentang kita, tentang produk yang kita tawarkan atau tentang suatu hal yang disajikan dalam foto, video, kata-kata atau mungkin audio yang bisa kita sebarluaskan melalui sosial media gitu. Nah, konten yang menarik adalah menurut saya ini konten yang bisa mengajak audiens itu berinteraksi.
Jadi Oke. nggak hanya kita yang menyajikan, nih saya kasih konten, nggak. Tapi kalian harus kasih feedback nih ke kita gitu. Jadi tertarik juga untuk mengomentari atau kan memberikan suatu aksi feedback gitu Betul, ya. betul banget. Jadi tuh kayak dengan ciri khasnya kita menyampaikan sesuatu dan juga mungkin ada beda dari yang lain, itu tuh bisa memancing orang kayak, ini kontennya kok aku kayak punya Kak Putri nih upload, terus aku kayak, ih Kak Putri bagus banget nih kontennya. Aku kayak pengen pengen berkomunikasi nih sama Kak Putri gitu. Nah, gimana caranya bikin konten yang bisa buat interaksi itu? Yang pertama adalah harus niche itu. Harus Sesuai tahu dengan niche-nya. Betul. Harus tahu niche kita itu gimana sih? Niche kita tuh misalnya perempuan yang suka beauty, yang suka skincare, yang suka make up. Tapi disesuaikan lagi, ini usia berapa sih? Ini kalangan menengah ke atas kah atau menengah ke bawah kah gitu. Nah, habis itu kalau misalnya kita udah tahu nih segmentasinya seperti apa, kita udah tahu niche kita ini cenderung kemana, itu dipertahankan, jangan sampai dilepas gitu. Jangan sampai coba-coba niche lain jangan gitu coba-coba, ya. betul. Coba-coba kalau berhasil, alhamdulillah. Kalau enggak, itu Anjlok tuh engagementnya banget. ya. Iya benar. Itu bakal anjlok banget dan itu ngaruh banget di beauty, views. Untuk beautygram tuh ngaruh banget gitu. Nah, yang kedua adalah kita harus selalu update soal trending. Tadi seperti yang Pak Teddy bilang, kita harus update, harus cari tahu apa sih yang sekarang lagi tren gitu. Seperti tadi trending 2022, 2023 itu apa, seperti itu. Kita harus cari tahu lebih dalam dan jangan sampai kayak, disamaratakan. Bahkan tren hari ini, malam ini sama besok pagi bisa beda. Betul, Bisa apalagi beda. dengan TikTok yang algoritmanya sungguh tidak jelas ya. Betul sekali. Itu agak ya. Nah, itu harus dipelajari. Sebenarnya kalau dipelajarin tuh nggak bisa. Tapi harus sering-sering lihat Sosmednya ya. Harus sering-sering lihat. Makanya sekarang itu harus dituntut tadi seperti Pak tadi bilang baru download TikTok. Nah, itu adalah suatu langkah yang benar, Pak. Karena benar ya. iya, benar, itu satu langkah yang benar. Semoga langkah Karena yang banyak benar. sekali tren-tren yang hari ini soundnya betul. ini tiba-tiba besok udah Ganti lagi, betul. lagi gitu ya. Dan kalau misalnya kita mau ngikutin itu, kita harus lihat. Nah, Iya, makanya di-download sih. download. Makanya saya buka aplikasi TikTok TikTok karena tadi ya? pengen tahu tadi gitu. Pengen Apa yang tahu. sedang terjadi Iya, gitu karena ya. dulu pas awal terus terang gini ya, pas awal itu kita ya, saya dan teman-teman tuh yang seusia saya, ini apaan sih gitu, konyol amat sih kita orang joget-joget apaan sih gitu. Tapi ternyata itu kan jadi suatu hal yang ini ya dibangun dengan serius ya. Betul. Sampai bilang tadi algoritmanya tuh, ini udah ngomong algoritma ini udah. Karena bahkan orang TikTok sendiri pun bilang bagaimana cara FYP nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, Nggak ada yang tahu. Betul. Gitu. Iya. Bahkan ya, iya benar. Aku punya temen yang kerja di TikTok juga, kayak gimana sih caranya FYP? Nggak tahu juga. Itu random banget gitu. Itu random banget. Bahkan kita upload konten yang sama di akun yang beda, yang followersnya mungkin banyak sama sedikit, bisa jadi yang sedikit ini yang FYP. Betul. Kayak tadi Put ya, maksudnya jumlah follower itu nggak Nggak berpengaruh Nggak kalau di berpengaruh TikTok, ya, betul gitu. sekali. Betul, Karena lebih ke apa ya, jadi misalnya kita menyuguhkan satu konten yang sangat menarik gitu ya. Padahal dia followersnya baru 5 gitu. Itu bisa jadi berpotensi untuk mendapatkan 1 juta views seperti Betul, itu. betul banget. Nah, Gitu. itu tadi. Dan yang penting adalah kreatif. Oh iya, Kreatif. ini dia ya ide-ide yang mungkin nanti brand-brand juga stuck. Bagaimana sih untuk bisa terus mengembangkan Kan bisa ide-ide dibayangkan gitu Jadi ya. gini, bisnis kosmetik sekarang itu udah kayak red ocean banget gitu. Iya. Maksudnya pertarungannya luar biasa ya. Iya. Artinya gimana caranya dengan kompetisi yang sangat ketat ini kita bisa nyari satu celah yang bikin produk kita tuh Beda. terlihat beda gitu Iya. ya. Beda, yes. Itu kan butuh suatu pemikiran yang harus visioner gitu ke depan Iya. gitu ya, seperti itu. Nggak bisa berkutat aja jadi follower aja susah juga sih. Maksudnya perlu pikiran-pikiran kreatif tadi. Makanya saya bilang tadi kalau mau bisnis kosmetik itu jangan sendirian gitu, karena perlu dibagi, ini kepala ini perlu dibagi gitu kan.
Kalau kreatif terus harus mikirin packing segala macam repot ya gitu. Repot. Agak jadi pusing Pecah gitu jadi ya. pecah fokusnya Aku gitu yakin kan. akan menyerah di tengah jalan sih. Iya, iya. Ya sampai tengah, seperempat. Seperempat udah kayak Iya. oke lambaikan tangan gitu. Iya, itu ini sih maksudnya itu salah satu salah satu keywords yang penting dan terbukti sih Put. Jadi kalau sendirian sih kecuali orangnya super banget ya. Gitu. Iya. Betul. Yang super banget aja kayaknya udah Iya, iya. nggak nyerah deh. Jadi gitu. kreatif itu ini banget ya. Kreatif ini, Kreatif. dan kalau misalnya mau ditanya gimana caranya kreatif, gak bisa, gak ada yang bisa menjabarkan Iya, gimana betul. itu Karena kreatif. proses Iya. kreatif itu nggak ini ya, nggak bisa dipelajari Put. Betul, itu harus balik ke dirinya sendiri. Kita gimana caranya kita harus ya itu tadi ya balik Iya, lagi iya, melihat iya. banyak tren, melihat banyak inspo seperti Iya, itu kan yang berlewat di sosial media gitu Iya, ya Kak ya. betul. Bahkan hal kecil aja kita realisasikan itu bisa menjadi hal kreatif yang sangat luar biasa gitu. Betul. Dan itu kayak bakal membawa hal yang impactnya tuh ngaruh banget nih buat kita. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah algoritma. Walaupun algoritma nggak bisa dibaca, kita harus mahamin juga nih trafficnya itu seperti apa Yes. sih. Terus juga gimana traffic ramenya kita. Bahkan nih aku punya TikTok itu traffic ramenya di malam hari. Oke, jadi per orang ini punya jam prime time yang berbeda Iya, gitu betul, ya. betul banget. Nah, terus kalau misalnya aku upload cuman aku pindah 1 jam sebelum aja, Udah ini lagi. nggak bakalan Udah FYP. berbeda. Oke. Nggak bakal FYP. Jam Mau- berapa biasanya Kakak? Kalau aku di atas jam 8. Oh, I see. Bahkan kalau misalnya konten aku upload tengah malam, itu pagi tuh udah rame banget. Oh, Udah rame. Wow. Tapi kalau misalnya aku uploadnya sore jam 4, mau ditungguin 2 hari, 3 hari, udah nggak bakalan. Padahal kalau misalnya kita logika sama Instagram, itu malah rame di jam 4, jam 5. Jadi Jam-jam orang pulang kantor ya. pulang kantor ya. Tapi di akun lain itu beda. Jadi kita harus pahami nih akun kita. Kalau misalnya kita punya akun 2, satu personal dan satunya lagi bisnis, itu nggak bisa kita samakan. Oke. Gitu. Jadi itu harus benar-benar dipahamin, dan yang cara ngamahamin itu adalah diri sendiri. Harus sering-sering upload. Nah, Jadi kalau bisa dibilang mungkin nanti teman-teman yang sekiranya mau punya brand gitu ya, mana sudah bikin konten, coba ini dari tiap jamnya, nanti Iya, dari trial. hasilnya itu mana yang paling viewsnya paling tinggi seperti itu. Atau biasanya kan kalau di database itu ada activity followersnya ya, nah itu mungkin bisa di jam itu ya Kak ya. nah, Gitu. betul banget gitu. Jadi emang harus trial and error ya jadinya. Nah, ini tadi. Ini yang pertama konten yang menurut aku bisa ngasih feedback ke kita balik dari netizen ke kita. Itu yang pertama harus informatif gitu. Oke, informatif Harus ya. informatif. Ini aku inputin salah satu konten aku yang ada di TikTok. Ini dapat viewers itu 558.000. Wow. Ini informatif. Jadi di situ cuma sebenarnya konten nail art aja. Cuman Tapi gimana caranya untuk membungkusnya menjadi sesuatu yang sangat informatif gitu ya Kak ya? Betul, gimana kita kayak ngelihatin ini proses nail art tuh seperti ini loh. Terus warna-warnanya ada ini aja loh gitu. Terus kalian bisa glossy, bisa doff gitu-gitu dan lain sebagainya. Oke. Itu akan kayak oh ternyata orang-orang misalnya orang-orang yang belum pernah nail art. Oh ternyata nail art itu nggak seserem itu ya gitu. Atau mungkin oh ternyata nail art itu banyak warnanya nih gitu. Nah jadi kayak apa ya, orang yang belum pernah itu jadi tahu, dan orang yang udah pernah jadi kayak aku pengen coba yang lain deh gitu. Oke. Jadi informatif itu kadang bener-bener apa ya, kita sebagai orang yang ngelihat konten orang lain ini berguna banget nih. Terus yang kedua adalah experience. Kita harus mengajak audiens kita itu merasakan experience yang sama seperti kita gitu. Kayak ini A Day with Ochi. Aku bikin segmen A Day with Ochi, ini dapat viewers 15.000,1. Oke. Nah, ini tuh cuman a day in my life aja, sebat a day in my life gitu-gitu. Kayak keseharian aku, padahal cuman acara konser ceritanya. Oh, oke. Acara konser tapi posisinya di situ didandanin sama boothnya gitu. Nah, aku kayak ngasih tahu cuman nyanyi-nyanyi gitu-gitu, tapi orang kayak tertarik, Interest, iya betul. tertarik karena mungkin orang-orang yang tidak bisa posisinya di situ adalah tidak bisa melihat konser tersebut, itu jadi merasakan merasakan euforianya. Terus orang-orang yang kayak pengen belum pernah make up di booth
kayak gitu jadi kayak besok kalau misalnya ada event aku make up di booth kayak gitu. Nah yang ketiga adalah education gitu, nggak cuman informatif terus juga experience, tapi kita juga harus mengedukasi followers kita nih kayak tentang konten yang kita buat ini apa. Kayak misalnya kalau misalnya aku tentang skincare, nah kita nggak bisa bilang ini skincare bagus, tapi kita nggak ngasih tahu bagusnya di mana. Itu kan nanti informatif. Betul. Tapi kita juga nggak bisa ngasih tahu kayak nggak semua orang itu cocok loh pakai skincare ini. Kita harus ngeedukasi mereka kayak ini tuh kandungannya ini. Kalau misalnya kalian kulitnya kayak gini nggak bisa pakai ini gitu. Tapi kalau misalnya kulit kalian tuh kayak gini, kalian bisa nih pakai ini. Nanti kalian moisturizernya mungkin bisa pakai yang apa bisa di edukatif gitulah. Betul. Nah yang terakhir jangan lupa diselingi fun content. Oke. Nah. Karena orang-orang kalau melihat konten itu kan biasanya udah capek ya seharian bekerja atau mungkin belajar. Pasti di sosial media pengen sesuatu yang menghibur gitu ya. Bahkan sekarang kalau di TikTok kita lihat-lihat kan ada lagi yang lagi trending yang nangis terus itu. Tahu? Nah itu kan sebenarnya kalau misalnya kita lihat sebagai orang yang tidak butuh hiburan tuh kayak apaan sih? Tapi kebanyakan orang itu butuh hiburan. Pasti, gitu, pasti kan. Kayak ini menarik nih gitu. Sebenarnya nggak ada sisi lucunya loh kalau misalnya dipikir-pikir, cuman karena itu orang-orang tuh udah jenuh sama yang lain-lain, jadi itu akan jadi fun content. Di sini waduh cuman belajar nyetir, tapi dapat 4,6 juta viewers. Wow. Gitu. Padahal cuma belajar nyetir terus dimarahin mama papa gitu, ceritanya gitu aja. Gitu. Ternyata banyak orang yang relate gitu. Sambil mereka belajar nyetir sampai nangis-nangis gitu ya, setengah kopling gitu sampai kan. sekarang nggak bisa nyetir padahal belajarnya udah tahun lalu. Udah tuh kayak gitu. Nah itu adalah 4 poin yang menurut aku dari mulai pembisnis terus juga beautygram, influencer semuanya tuh harus menguasai gitu. Apalagi untuk brand-brand juga yang mau memulai untuk istilahnya membuat brand dan juga nanti memilih KOL yang sesuai dengan niche-nya gitu ya. Betul. Dan biasanya sekarang banyak brand-brand yang membuat kontennya sendiri. Kayak aku dulu ya kan. Itu mereka juga mau membranding bisnis mereka, membranding produk mereka. Nah itu juga konten-kontennya tuh harus jangan cuman edukatif terus, jangan juga informatif, tapi itu 4 aspek itu harus dijadikan satu. Mungkin bisa dijadikan satu sesekali waktu atau mungkin satu-satu gitu. Yang penting diselang-selingi. Dan yang terakhir yang bakal aku bahas di sini adalah sosial media. Sosial media. Gimana sih caranya mempertahankan? Kalau misalnya kita udah dapat branding, kita udah dapat niche, dan kita caranya mempertahankan itu di sosial media, karena orang biasanya kalau misalnya udah dapat udah dapat branding, niche, viral, nggak tahan lama turun. Ya itu adalah suatu tantangannya. Gimana caranya kita tetap stay, kalau bisa ya naik lagi gitu. Itu yang pertama, kita harus tahu dulu nih sosial media apa yang kita pakai. Nah di sini ada Instagram. Kalau yang aku pakai di sini ada Instagram sama ada TikTok. Itu 2 sosmed yang sama tapi beda. Iya betul. Iya kan? Beda banget kebetulan iya. Tapi sama. Audiensnya sebenarnya sama, tapi beda gitu. Perlakuannya ya. Perlakuannya beda. Caranya kita ngemong audiens kita itu beda. Nah, yang pertama kita harus tahu algoritma tadi, Pak Teddy. Nah, algoritma itu tuh parameter yang menentukan konten mana yang dilihat orang gitu. Nah, mau dipikir-pikir algoritma tuh bikin puyeng, tapi kita harus ngerti nih kayak tadi yang udah aku jelasin tadi. Yang penting adalah tadi ini, kita harus paham CEO sama CEM. Nah, cari hashtag yang relevan. Terus juga kita cari nih keyword-keyword apa yang berkaitan nih sama produk kita atau apa konten yang kita tawarkan. Nah, itu tuh orang-orang akan mencari di situ dan bakal ketemu nih sama konten kita. Terus juga best time to post. Tadi jangan sampai ngubah traffic kita. Dan yang pasti kualitas konten bagus, interaksi sama pengguna juga harus bagus. Jadi jangan post konten ada yang interaksi, sombong nih ceritanya. Nggak dibales gitu ya. Sombong gitu. Terus itu walaupun cuma 1 yang komen, itu gimana caranya kita juga harus ngasih interaksi di situ.
captionnya juga menarik, dan yang pasti harus konsisten. Iya, Gitu. betul. Karena kadang kan lo di TikTok juga dia tuh suka nge-boost postingan-postingan lama juga Betul, kan ya. betul banget. Bahkan yang dulunya nggak FYP bisa FYP, FYP, gitu betul. dalam waktu beberapa hari atau beberapa bulan bahkan. Nah, habis itu potensial marketnya. Potensial marketnya di sini menurut aku tuh lebih banyak tadi. TikTok lagi naik banget nih. Kita harus menggunakan TikTok ini sebisa yang kita bisa. Kalau bisa dimaksimalin di TikTok, karena sekarang Instagram ini tempat untuk orang branding, tapi di TikTok ini adalah tempat orang untuk jualan. Betul, aku setuju banget. Iya. Gitu. Kalau misalnya mau branding suatu hal atau suatu produk, atau sebagai kita selebgram tuh menurut aku juga suatu produk, karena kita menawarkan jasa endorsean kita gitu. Nah, itu tuh kalau misalnya kita punya produk jasa itu tadi, ya kita brandingnya di Instagram aja. Terus TikTok ini kita buat ladang untuk jualan, buat kita konten yang jualan-jualan, atau bahkan sekarang udah ada yang namanya live di TikTok. Itu bakal berpengaruh banget sih. Itu potensial market yang menurut aku harus benar-benar digunakan secara maksimal. Nah, flow-nya itu adalah produk, terus kita punya produk, kita buat konten, kita upload di sosial media yang berbeda, TikTok dan Instagram. Kalau menurut saya, ini konten di Instagram dan TikTok itu harus dibedakan. Karena audiensnya udah beda, dan juga target masarnya tuh walaupun sama tapi beda gitu, caranya mereka interaksi. Dan yang pastinya harus kita arahin untuk endingnya tuh apa nih gitu. Oh, CTA-nya. Iya, endingnya tuh mau dibawa kemana nih? Mereka mau cuman ngeliatin konten kita aja kan nggak mungkin. Ya, betul. Nah, jadi kita harus arahin mereka ke landing page, mau itu marketplace, mau itu web store atau offline store, atau mungkin kayak check out di Keranjang Kuning ya. Nah, Ya, gitu. betul. Itu udah mengarah untuk beli. Call to gitu. action-nya ada untuk gitu ya action-nya di ada, setiap betul. konten. Betul banget. Itu tadi kalau misalnya kita nggak ada kayak ngarahin mereka untuk endingnya apa nih, ya udah mereka bakal skip aja gitu. Oke. Itu penting sih menurut aku Ya, itu juga balik lagi ya. marketing funnel ya. Betul sekali, betul. Ya, jadi dari awareness, kemudian interest, kemudian desire, action gitu ya. Betul. Jadi customer journey-nya itu Ada. bener gitu ya. Bener. Jadi actionnya tuh udah beli gitu. Actionnya Kalau beli. bisa sampai bener-bener followers satu tuh bosen banget, kita Oh ngomongnya iya, cuma iya, itu iya. terus, jadi top Betul, of mind-nya tuh udah kelihatan Iya, gitu ya. Bosen terus, check out terus. Itu Iya, itu iya. paling cuan ya. Enak gitu ya kayak. Nah, terus gimana sih caranya kita mempertahankan pasar kita? Yang pasti yang pertama adalah, kalau misalnya ini nggak ada di sini sih sebenarnya. Yang pertama adalah jangan ubah branding dan juga niche. Jangan pernah ubah algoritma yang sudah kita bangun. Yang tahu algoritma sosial media bisnis kalian itu adalah kalian sendiri. Yes. Adalah pembisnisnya sendiri, yang tahu trafficnya adalah bisnisnya sendiri. Kalau belum nemu, ulik lagi, coba lagi, trial error kayak gitu terus, dan sampai nanti ketemu, oh aku orang yang ada di audiens aku tertarik tentang ini. Aku walaupun beautygram tentang beauty semuanya, tapi orang itu lebih tertarik sama nail art sama kalau aku perawatan. Oh, Gitu. oke. Jadi lebih banyak ketika Lebih nanti kakak banyak. bikin kontennya lebih ke arah situ gitu Betul, ya. gitu, ke arah situ. Walaupun nanti di perawatan itu aku ada produk yang aku sempilin, nah itu pasti FYP aja. Tapi kalau misalnya aku cuman kayak review education gitu-gitu, itu jarang FYP. Kalaupun FYP paling cuman berapa ribu aja gitu. Nah, itu konsistennya jadi tuh, jangan pernah ubah. Kecuali kalau misalnya emang kamu sudah kayak gitu dan itu nggak ngaruh, itu baru kamu cari ulik lagi. Kalau misalnya diubah itu udah hancur semuanya. Terus konsisten adalah poin utama. Terus explore. Jangan pernah merasa puas, explore terus. Kreatif, itu pasti banget. Dan yang paling terakhir adalah kasih ciri khas kamu yang nggak ada di orang lain. Oke. Jadi beda gitu. Cari ciri khas ciri brandnya khas. juga seperti itu Betul, ya, betul untuk banget. berbeda dengan yang lain seperti itu. Betul. Karena kan pasti setiap brand ataupun setiap orang nggak akan misalnya punya ide yang sama, tapi caranya itu akan berbeda seperti itu Bener ya. banget gitu. Nah, Oke. mungkin kalau dari aku itu aja sih. Wow, luar biasa, sangat daging sekali ya materinya ya. Terima kasih banget Kak Yosi. Nah, ini saatnya adalah sesi untuk tanya jawab. Ini sebenarnya Putri sudah ada beberapa pertanyaan ya, jadi kita langsung aja untuk bacakan.
Oke, mungkin teman-teman yang lainnya yang mau bertanya-tanya, mau ke Pak Teddy boleh, monggo silakan, mau ke Kak Yosi juga boleh, seperti itu. Dan pertanyaan yang pertama nih teman-teman semuanya yang sudah masuk ya. Nah ini seperti ini untuk Kak Yosi dulu nih. Ini gimana caranya menemukan potensi diri Kak untuk memasarkan produk kecantikan gitu Kak? Nah itu tadi branding, personal branding itu penting banget. Potensi diri kalau misalnya kita, itu tadi kalau misalnya kita cuman dilihat sebagai orang yang tertarik sama apa ya, skincare dan make up, kalau misalnya kita nggak dari awal nih, kita nggak punya rasa mupuk rasa kepercayaan audiens kita ke kita untuk mereview sebuah barang, itu juga bakal susah ya. Jadi perbanyak konten pancingan itu menurut aku bakal jadi suatu hal pembuka yang baik. Clickbait gitu Iya ya? betul, pancingan aja walaupun kita nggak di endorse produk itu, review aja gitu. Betul. Tapi jangan review yang kayak ini bagus, tapi juga kasih kayak ini mungkin poin plus poin minusnya apa gitu. Nah kalau bisa emang nanti mulai konsisten di situ, pasti aku yakin banget itu bakal nge-branding diri kamu, dan itu pasti bakal apa ya, potensial untuk dilirik sama brand-brand ternama gitu, brand-brand skincare ya. Oke, seperti itu. Semoga tadi yang bertanya sudah terjawab ya pertanyaannya ya. Kemudian selanjutnya kita memasuki pertanyaan yang kedua nih. Gimana cara generasi milenial sebagai pemula yang ingin terjun ke dalam bisnis kosmetik dapat menciptakan pasar yang ideal di era revolusi industri saat ini gitu ya. Ini juga buat aku sepertinya ya. sebenarnya bisa ke Pak Teddy juga ya sebenarnya. Revolusi industri gitu ya. Revolusi industri Berat nih ya Pak ya. 5.0 ya sekarang ya, atau Iya, sekarang udah 5 ya, betul-betul. Nah, jadi gini teman-teman, pastinya teman-teman tadi ya harus melihat bahwa peluang-peluang yang ada ya. Contoh gini, sekarang itu yang lagi di apa ya, didengung-dengungkan tuh namanya omnichannel gitu ya. Omnichannel di mana itu ada di multi platform gitu ya. Itu yang harus dipelajari sih sebetulnya ya. Teman-teman kalau yang mau bisnis tadi harus paham itu. Terus kemudian juga tadi masukan-masukan atau informasi dari Yosi tadi itu juga perlu dijadikan perhatian tuh ya. Karena mau gimana kalau teman-teman udah mulai bergerak mau jualan gitu ya, atau mau jadi reseller atau mau jadi apa, apapun itu terkait dengan masalah marketing, harus belajar itu dulu ya Mas. Petanya tuh sekarang gimana sih petanya gitu ya. Sekarang petanya omnichannel deh gitu ya, omnichannel segala macam ya, itu harus dipelajari gitu loh. Kayak gitu. Itu yang online ya, offline beda lagi nanti gitu ya, seperti itu gitu. Oke, semoga menjawab ini ya pertanyaan yang kedua. Nah, ini ada juga pertanyaan yang ketiga. Gimana cara promosi yang tepat agar industri kecantikan dapat berkembang dengan pesat nih ya? Ini sebenarnya juga bisa dari dua-duanya sih, monggo silakan Kak Yosi. Kalau dari Kak Yosi selaku selebgram dan juga tiktokers gitu ya, gimana cara promosi yang tepat nih agar industri kecantikan dapat berkembang dengan pesat juga gitu ya? Karena ini nggak terlepas dari perannya KOL juga ya Kak ya. Nah itu tadi apa ya, gunakan KOL sebaik mungkin gitu. Pilih KOL yang tepat juga ya. Betul, iya. Karena sekarang banyak banget KOL, mulai dari yang gratis, terus mulai dari yang menengah, ada juga yang menengah ke atas. Nah biasanya nih kalau aku lihat itu kalau misalnya udah menengah ke atas itu pasarnya udah beda banget. Jadi nggak bisa dibuat, menurut aku ya, nggak bisa dibuat untuk brand-brand kecantikan yang baru mulai. Betul. Malah nggak bisa, bukannya tapi malah nggak bisa. Jadi mulai dari yang KOL yang mikro-mikro ya, mikro-mikro, nano-nano gitu. Nah itu tuh bakal sedikit sih, tapi banyak. Betul, karena ketika brand baru yang kita butuhkan bukanlah call to action atau bukan sellingnya dulu ya, bukan desire ataupun juga orang-orang tuh action untuk membeli, tapi adalah awareness-nya dulu. Seperti itu ya. Betul banget. Nah itu, jadi promosi yang tepat adalah ya gunakan sosial media sebaik mungkin, seperti yang tadi udah aku bilang, kayak trafficnya diperhatikan, terus perbanyak konten, dan yang pastinya branding melalui KOL itu tadi gitu. Makanya setiap orang itu adalah influencer gitu, gak harus yang terkenal, tapi mulai yang pasarnya tepat aja itu. Betul karena menentukan yang tepat itu yang sebenarnya PR susah, ya. Betul. Oke. Nah kalau dari sisi Pak Teddy mungkin kan? Kalau saya untuk industri kosmetik ya, jadi sebenarnya teman-teman sih harus memanfaatkan momentum ya. Jadi momentumnya sekarang itu adalah produk lokal ini lagi bicara nih, lagi berbicara. Jadi artinya
ayo mari kita bikin produk lokal ini semakin naik gitu ya, seperti itu. Karena tadi saya bilang karena untuk kenapa sih produk lokal ini jadi naik gitu ya? Karena ya tadi yang paling pertama adalah produk ini yang paling ngerti sih sama kebutuhan kita gitu ya. Bukan produk dari Korea atau dari Amerika atau apa, tapi produk lokal ini yang paling mengerti sama kita. Makanya ini perlu dijadikan momentum nih, meskipun kita tahu ya persaingannya sangat luar biasa, tapi tadi maksudnya kalau kita paham aja ya Put ya, marketing funnel, awareness, interest, kemudian action tadi, itu perlu perlu dipelajari sehingga kita yang terjun ke situ tuh udah punya bekal untuk bertempur gitu loh. Betul. Kayak gitu. Karena kalau misalnya nggak ada persiapan juga susah Aduh, ya. jangan deh gitu ya. Betul. Seperti itu. Jadi seperti itu ya, ini semoga terjawab juga untuk teman-teman tadi yang sudah bertanya. Nah ini ada lagi ya, gimana caranya menggait customer skincare lain agar tertarik ke produk kita? Karena kan sudah banyak sekali pasti tentunya ya, mungkin brand-brand juga yang di bidangnya sama skincare. Nah tapi gimana nih caranya untuk customer itu tuh berdatangan dan stay sama kita gitu. Mungkin nanti juga bisa dari Kak Yosi dan juga Pak Teddy. Monggo silakan. Kalau saya ya, saya yang saya pahami itu gini, Putri sama Yosi. Konsumen skincare atau kosmetik itu salah satu jenis apa? Bukan jenis. Salah satu tipe konsumen yang bisa berpindah dengan cepat gitu loh. Kalau ada produk baru pasti pindah gitu loh. Gitu Pasti ya. kepo gitu ya. Makanya gini, perlu si produsen atau si pemilik merek ini perlu punya keunikan punya, gitu ya, Pak. Keunikan. Contoh gini Put, ada beberapa produk yang bertahan sampai dengan lebih dari 2 dekade loh gitu ya. Iya, betul. Apa sih ininya, resepnya apa sih ya? Contoh Viva ya, saya terpaksa menyebut merek. Iya. Itu tuh udah pokoknya kalau kita bilang sih di dunia marketing itu udah battle proven banget gitu ya. Betul. Mau gimana tetap penjualannya tetap ada gitu loh. Dan marketnya itu dari remaja sampai yang orang itu. tua. Iya, betul. bener. Nggak cuma Itu. orang tua aja gitu. Iya kan? Anak muda juga ini ya. Jadi itu salah satu hal yang perlu kita pelajari juga, gimana dia bisa bertahan sekian lama. Karena tadi tantangannya tadi adalah yang namanya konsumen skincare atau kosmetik itu begini Put. Iya. Semudah membalikkan telapak tangan. Wah, ngeri banget loh. Kita sebagai produsen apalagi kalau berbisnis kosmetik itu harus dengan berbagai macam cara, gimana caranya nih si customer nih tetap mau sama kita atau mau beli produk kita. Karena tadi begini nih. Gitu. Oke. Kalau dari segi Kak Yosi mungkin Jadi beda, harus beda sama kayak Pak Teddy tadi beda. Tonjolin mungkin sama-sama kita ibaratkan aja sama-sama facial wash gitu. Facial wash buat acne skin. Apa sih yang jadi unggul dari produk kita? Jadi mungkin kalau sama-sama aja nih kandungannya sama semuanya. Tapi kita harus unggulin satu, mungkin nggak bikin keset apa-apa kan. no SLS gitu Iya, misalnya. Ini marketing banget ya jadinya. Jadi kayak harus ada yang bisa diunggulkan gitu, walaupun cuma satu aja. Dan itu pasti orang-orang kayak ini sama-sama nih, harganya juga sama, kandungannya sama, tapi yang ini ada poin plusnya. Ya pasti mereka akan, walaupun poin plusnya itu sebenarnya yang ini juga ada, cuman nggak dimasukkan ke dalam konten dan promosinya mereka gitu. Itu harus kayak gitu. Jadi dari segi pengemasannya pun juga itu sangat penting sekali ya. Betul, Gitu. packagingnya ya. Orang sekarang ngelihatnya pasti yang lucu sama yang bagus ingredientsnya pasti lucu. Yang dipilih. Lucu dulu gitu. Lucu dulu. Ini jadi nanti kalau konsultasi packagingnya nanti bisa bersama dengan saya nih yang harus benar-benar dipikirkan berarti ya. Karena tadi itu ya, walaupun sebenarnya jangan don't judge book by its cover, tapi mau nggak mau tetap kita lihat dulu gitu. Oke, yang terakhir nih pertanyaan dari teman-teman, gimana caranya menarik reseller lama agar aktif kembali dengan brand kita yang baru? Ini gimana nih Pak tadi? Mungkin kalau dulu, Pak saya tadi. sih kita perlu lihat skema dulu ya, skemanya. Kita harus lihat dari sisi struktur harga segala macam tuh, karena reseller itu kan kita harus ngambil porsi reseller itu dari struktur harga ini gitu ya. Makanya perlu dipikirin sekarang skemanya gimana sih yang lebih menarik gitu ya. Itu kuncinya sih teman-teman. Kalau skema ini banyak banget sih Put, banyak banget skemanya. Mungkin nanti kita bahas di sesi lain selanjutnya gitu ya. Jadi kita bisa bahas masalah. Stay tune ya. Jadi gimana sih per reselleran ini seperti apa gitu loh. Kayak gitu.
gitu ya. Skema tadi teman-teman harus lihat skema tadi seperti itu. Kalau dari Kak Yosi apakah ada tambahan atau oke? Oke sih sama Pak. Setuju. Oke. Nah ini mungkin tadi terakhir ada pertanyaan dari teman-teman. Ada closing statement sebelum kita menutup webinar pada hari ini mungkin dari Pak Teddy dulu. Oke, jadi closing statementnya teman-teman ini untuk yang mau berbisnis kosmetik atau skincare segera ya karena yang namanya momentum itu penting ya. Mumpung lagi lahan basah banget gitu ya Bapak ya. Contoh sekarang produk lokal lagi berbicara nih gitu ya. Teman-teman ayolah kita bikin bisnis kosmetik dengan mengedepankan produk-produk lokal gitu ya. Karena tadi kalau untuk pangsa pasar jangan khawatir nih teman-teman ya. Saya kasih clue kali ya. Kita ini lagi ada di masa yang namanya bonus demografi. Jadi bonus demografi itu biasanya kan piramida penduduknya itu kan bentuknya begini ya. Iya, piramid ini begini. Nah, ini akan ada lebih banyak di usia-usia produktif gitu loh. Jadi ini sampai tahun 2024 kalau nggak salah ya. Jadi ini harus dimanfaatkan nih. Di mana jumlah penduduk di usia produktif itu lebih banyak daripada jumlah yang non produktif gitu ya. Nah ini peluang sih teman-teman. Jadi jangan sampai lepas nih gitu ya, jangan sampai lepas. Jadi dia harus dimanfaatkan. Makanya segera teman-teman pikirkan, kemudian wujudkan gitu ya. Soalnya kalau cuma dipikirin doang, nggak kelaksana kalau nggak ada actionnya gitu. Cuma konsep doang ya gitu. Betul. Ini agak menyindir saya ya. Enggak, karena gini. Ini jamak sih ya. Ini common ya. Common artinya gini. Kita selalu semangat untuk masalah konsep, tapi untuk diwujudkannya ini jadi masalah gitu ya. Karena apa? Karena ternyata terbentur nih. Terbentur sama masalah modal lah, sama masalah semangat ya. Semangat penting nih. Kalau semangatnya nggak terus dipupuk nih ya udah hilang ntar gitu ya. Akhirnya jadinya gini. Kita udah punya konsep, terus kita nggak jalanin, akhirnya konsepnya dipakai sama orang lain dan berhasil gitu ya. Betul sekali. Aduh, gitu itu menyesal sih. Iya, itu seperti itu. Mumpung ada pihak yang mau bantu ya, kami ini pasti bisa bantu lah. Bisa bantu. Ya itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Teddy. Kalau dari Kak Yosi? Oke, mungkin kalau dari aku manfaatin era digital sekarang ini, mulai bangun branding diri, mulai bangun niche yang pengen kamu buat dan dari situ itu akan banyak sekali peluang. Mau kamu jadi pembisnis, mau kamu jadi selebgramnya atau influencernya, itu yang penting adalah personal brandingnya dulu dikuatin. Itu nanti akan niche-nya dan juga akan market. Kalau misalnya emang menjadi mau pembisnis dan juga influencer, itu pasti market akan mengikuti sendiri. Jadi mumpung sekarang ini seperti yang tadi Pak tadi bilang, orang itu lebih banyak produktifnya, mumpung itu, jadi lakuin sekarang daripada besok-besok udah kayak out of date banget gitu ya. Betul banget, apalagi sekarang ada ditambah lagi sosial media TikTok lagi sedang hype-hypenya nih, jadi akan banyak sekali peluang-peluang ke depannya. Oke, terima kasih banget nih Kak Yosi juga dan Pak Teddy yang sudah memberikan inspirasi juga motivasinya nih kalau mau buat brand langsung aja sekarang gitu ya. Jangan lupa juga untuk pilih KOL yang tepat ya untuk memasarkan produknya dari teman-teman semuanya. Dan sudah habis waktu kita bersama, semoga next kita bisa bertemu lagi dengan tema yang berbeda ya tentunya Pak Teddy ya. Seperti itu. Dan sekali lagi terima kasih Pak Teddy dan juga Kak Yosi. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung. Akhirnya saya Putri Maharani pamit. Selamat malam dan juga sampai jumpa. See you next time. Bye.